mencuri lukisannya dengan cara sangat sederhana, di mana dia sembunyi di dalam museum itu sampai larut malam, sampai semua orang udah pada pulang. Nah, habis sepi, ya dia curi deh tuh lukisannya. Yang menemukan kode itu di bagian mata kanan si sosok Mona Lisa, di mana di situ terlihat huruf L dan V. Hi everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai gengs, pasti nih kalian waktu kecil kalau disuruh ngelukis gambarnya itu dua gunung, terus bawahnya ada jalan tuh ngeliuk-ngeliuk, terus kanan kirinya sawah, atasnya awan sama burung-burung McD. Pasti serentak gambarnya pada begitu semua kan lu? Emang kagak ada jiwa-jiwa seninya berarti. Dan pasti kalau ditanya nih, lukisan apa yang terkenal di dunia gitu sebutin, taunya cuma Mona Lisa doang palingan lu. Aku. Tapi ya gak heran sih, soalnya memang lukisan Mona Lisa nih seperti melegenda banget, dan bisa dibilang juga kayak lukisan sejuta umat ya, yang biasanya ada di rumah-rumah orang kaya no. Kalau lukisannya kagak kuda-kuda lagi lari, atau buah-buahan, atau macan lagi berantem sama ular. Sama satunya termasuk lukisan Mona Lisa, yang pastinya KW lukisannya. Soalnya yang asli cuma ada satu di dunia, yang sekarang diletakkan di Museum Perancis tuh. Lah itu tuh yang rumahnya deket rumahnya Ce Salma. Lurus lagi terus ke belokan, nanti sampai ketemu warung gado-gado tuh ada pengkolan di situ, deket dari situ dah. Nah, meskipun banyak mungkin di antara kalian yang udah pernah lihat gambar dari lukisan Mona Lisa, tapi gua yakin nih kalian gak bener-bener tahu kenapa sih lukisan ini tuh bisa begitu terkenalnya. FYI aja nih, lukisan Mona Lisa sendiri itu adalah aset berharga dari negara Prancis, dan bahkan saat ini tuh diprediksi harganya mencapai 800 triliun gengs. No, jadi kalau misalkan lu jual satu lukisan itu aja, hidup lu bakal kaya 7 turunan, bisa ongkang-ongkang kaki gitu, pakai sarung depan rumah sambil mandiin burung. Burung apa tuh? Burung puyuh. Pada heran kan mungkin kok bisa mahal begitu, emang gimana ceritanya? Jadi lukisan itu diciptakan oleh pelukis ternama bernama Leonardo da Vinci, yang konon katanya menyimpan banyak misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan. Kaget nggak lu? Dan banyak banget orang yang penasaran juga sama misteri dari lukisan ini. Sampai banyak juga usaha-usaha yang udah dilakukan untuk memecahkannya. Bahkan sampai menggunakan teknologi-teknologi yang tercanggih, gengs. So, di video misteri kali ini, kita akan membahas keseruan tentang misteri-misteri yang terdapat di lukisan ini lebih mendalam lagi. Jadi buat kalian misalkan pernah nonton film Da Vinci Code, ayo merapat. Karena di sini ada banyak hal-hal yang nggak ada di film tersebut nih. Seru banget ya pokoknya. Tapi seperti biasa, sebelum membahas tentang misterinya, kita bahas dulu tentang asal-muasal si lukisan ini. Sejarahnya tuh gimana sih? Biar kalian lebih mengenal bibit, bebet, dan bobotnya begitu. Dan seperti yang gue jelaskan tadi, Mona Lisa itu kan memang merupakan mahakarya dari Leonardo da Vinci yang dibuat di antara tahun 1503 sampai 1506. Yang mana karena tahunnya aja juga tuh sebenarnya cuma prediksi doang, gengs. Soalnya nggak ada bener-bener orang yang tahu exactly kapan itu si lukisan Mona Lisa dibuat. Tuh dari awalannya aja ini udah menjadi misteri ya. Gak ada yang pernah ngeliat dan mengetahui kapan itu si Leonardo da Vinci lagi ngelukis. Lah dikira dia lagi ketok magic apa gimana, nggak ada yang bisa ngeliat tuh. Magic banget gitu. Magic banget. Rahasia banget maksudnya. Dan Leonardo ini sendiri merupakan pelukis asal Florence, Italia. Tapi ia memang pindah ke Perancis karena diundang oleh Raja Perancis pada saat itu. Dan diperkirakan waktu Leonardo ini pindah, sebenarnya lukisan itu dibuat di Italia, tapi belum selesai. Masih setengah jadi gitulah maksudnya. Masih kentang. Nah, saat sampai di Perancis, Leonardo melanjutkan pengerjaan lukisan itu tadi. Tapi gengs, fakta menariknya, ternyata sampai akhir hayatnya pun lukisan ini sebenarnya katanya tidak pernah selesai dibuat. Dari sini muncul misteri baru lagi nih. Kok bisa Leonardo tidak menyelesaikan lukisannya? Ada apa? Dan setelah diteliti, banyak yang berpendapat kalau Leonardo mengalami stroke sehingga mengalami kelumpuhan juga yang mengakibatkan dia tidak bisa melukis lagi. Namun ternyata dugaan selama ini mengalami stroke tersebut itu dibantah oleh penelitian terbaru nih yang dipublikasikan oleh Journal of Royal Society of Medicine di tahun 2019 kemarin. Jadi ini termasuk baru juga. Bantahannya itu setelah bertahun-tahun rumor mengenai stroke tadi itu tersebar. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Leonardo itu tidak mengalami stroke karena hal itu memang dibuktikan dari keterangan bahwa saat itu Leonardo tuh katanya masih bisa menulis dan mengajar menggunakan tangan kirinya. Dan Leonardo ini mungkin tidak dapat menyelesaikan lukisan itu karena dia mengalami suatu kecelakaan yang membuat cedera syaraf di tangan kanannya. Nah, di sisi lain, meskipun dia masih bisa menulis dengan tangan kiri, tapi dia sudah tidak bisa melukis lagi dengan tangan kirinya juga. Karena hasilnya kan akan beda kalau melukis dengan tangan kanan. Dimana kalau lukisan itu kan butuh keindahan ya. Lain halnya kalau sekedar tulis menulis, yang penting bisa dibaca aja gitu. By the way, meskipun Leonardo da Vinci ini berasal dari Italia, tetapi kepemilikan
kepemilikan lukisan Mona Lisa itu jatuh pada pemerintahan Prancis pada akhirnya. Pasalnya memang tadi kan lukisan ini awalnya dibuat di Italia, tapi lukisan itu kan dibawa nih ke Prancis waktu pindahan. Nah, di Prancis Leonardo itu menjual lukisannya. Makanya sampai sekarang lukisan itu tuh dipampang di Museum Louvre. Apa sih bacanya? Ya pokoknya tulisan Louvre lah, itu bahasa Prancis yang segitiga kaca begitu tuh. Kayak di Bekasi juga ada tapi kebalik ya. Nah, saat menciptakan Mona Lisa, entah gimana caranya, Leo tuh berhasil menggunakan teknik lukisan yang tinggi yang disebut sfumato. Nah, teknik sfumato ini adalah teknik lapisan lukisan menggunakan warna-warna yang berdekatan itu, sehingga lukisannya kelihatan nyata banget. Dan juga cat yang dipakai pada saat itu adalah semacam cat khusus, ya semacam cat minyak gitu kali ya, yang membuat lukisan Mona Lisa bentuknya nggak cuma datar seperti lukisan-lukisan lainnya, tapi ada kayak relief-reliefnya juga. Jadi kalau diperhatiin di lukisannya, itu tuh memang kayak agak nimbul, makanya lukisan itu terasa real sekali. Nah, selain karena lukisan itu terkenal real, banyak orang juga mempertanyakan, kenapa ya wanita yang ada di situ tuh kelihatannya cantik? Ya pada zaman itu maksudnya ya dibilang cantik. Kalau zaman sekarang dibilang cantik, itu ya kalau nggak Song Hye Kyo, Amanda Manopo kan? Nah, para pakar nih, baik yang berpendapat kalau kecantikan Mona Lisa terlihat karena si Mona Lisa nih dilukis dengan sangat detail. Jadi struktur wajahnya juga simetris. Jadi beda tuh sama alis kalian yang kagak simetris. Dan sebelah tinggi, sebelah rendah. Emang kagak bakat ngelukis lu berarti. Canda ya, Bun. Nah, tapi ngomongin soal alis nih. Kalian sadar nggak sih kalau Mona Lisa itu nggak ada alisnya? Ya, tapi gue juga kurang paham nih. Kenapa waktu itu Leonardo nggak nggambar si alisnya Mona Lisa? Apa emang alisnya botak gitu apa gimana biar bisa ngeliat tuyul kali? Nah, sekarang kita masuk nih ke teori-teori misteri selanjutnya. Ternyata di dalam lukisan itu ditemukan beberapa kode rahasia, gengs. Yang menurut ilmuwan, kode-kode rahasia ini tuh secara kasat mata memang tidak terlihat. Tapi setelah diteliti menggunakan teknologi infrared, kode-kode di lukisan itu benar nyata, gengs. Dan para ilmuwan zaman sekarang aja tuh, yang teknologinya udah pada canggih, itu dibuat kebingungan dengan gimana caranya si Leonardo membuat kode-kode rahasia tersebut. Nah, ada nih menurut sejarawan seni bernama Silvano Visetti yang menemukan kode itu di bagian mata kanan si sosok Mona Lisa, di mana di situ terlihat huruf L dan V. Nah, orang-orang pada nebak kan kode itu maksudnya apa ya? Tapi yang pasti itu bukan kayak mau nulis LV love gitu. Tadi dikira Leonardo alay kali lu. Nah, menurut Visetti, kemungkinan LV itu merupakan signature dari pelukisnya sendiri, yaitu Leonardo da Vinci, LV. Nah, tapi berhubung kode rahasia itu nggak cuma di situ aja, di mana di mata kirinya itu juga ditemukan kode dengan huruf CE atau CB gitu. Soalnya agak rancu itu 3E apa B, masih nggak jelas juga maknanya apa. Terus di bagian background jembatannya itu juga terdapat kode 72. Nah, selain memiliki kode rahasia, baik yang berpendapat juga kalau mata pada lukisan itu cukup menyeramkan. Soalnya banyak nih emang orang yang merasa kalau matanya itu bener-bener kayak real banget, seolah-olah lagi ngeliatin kita. Udah gitu misalkan kita posisinya pindah-pindah nih dari kanan ke kiri. Nah, di situ kita juga tetap bisa melihat kalau matanya Mona Lisa tuh seolah-olah ngikutin perpindahan kita gitu. Jadi kayak ngawasin. Apa dulu Mona Lisa kerjaannya guru pengawas ujian kali ya? Tapi kalau di Indonesia nih, pasti dibilangnya udah lukisan itu tuh dihuni sama makhluk halus. Lah pokoknya mistis udah pondasinya. Tapi faktanya, Mona Lisa bisa terlihat seperti itu bukan karena kerasukan arwah kok. Melainkan memang karya seni ini tuh memiliki ilusi optik yang sangat tinggi. Jadi kalau sekarang kayak lukisan-lukisan 3D gitulah, makanya nggak heran kalau lukisan ini sampai disebut masterpiece. Ya tahun jebot segitu bisa menghasilkan karya yang mind-blowing banget dengan sebuah teknik ilusi optik. Next juga nih alasan lain yang membuat Mona Lisa sangat terkenal adalah karena ternyata lukisan ini tuh pernah dicuri, gengs. Jadi pada tahun 1911, Mona Lisa itu pernah hilang dari Museum Louvre tadi. Awal penemuan hilangnya adalah ketika adanya seorang pelukis yang mengunjungi museum tersebut dengan tujuan mau ngelukis balik Mona Lisa gitu, kayak ngelukis KW gitu kan. Tapi pas sampai di tempat, dia lihat, lah kok tulisannya kagak ada. Lah hilang. Nah, gara-gara itu publik geger. Jadinya berita lukisan itu mulai dikenal banyak orang. Ada lukisan Mona Lisa hilang dicuri. Dan pencarian terus-menerus dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Namun tidak ada petunjuk sedikit pun. Gara-gara itu, presiden museumnya nih, itu sampai auto ngundurin diri. Karena dia jatuhnya ngilangin aset gitu kan, kagak punya muka dia. Sampai akhirnya petunjuk keberadaan lukisan Mona Lisa baru mulai ditemukan 2 tahun kemudian, gengs. Setelah ada nih seorang laki-laki yang menawarkan lukisan ini kepada seorang kolektor. Nah, si kolektor tersebut yang tahu nih lukisannya asli, langsung lapor ke polisi nih. Sampai akhirnya polisi membuat jebakan ke si orang yang jual itu. Ya kira-kira adegan jebakannya tuh kayak jebakan-jebakan di acara Rumah Uya kali ya. Dan ternyata ketika ditangkap, pelakunya itu adalah mantan staf dari museum yang merupakan warga negara Italia bernama Vincenzo Peruggia. Pas ditanya, motif lo apa sih sampai nyuri? Nah, si Peruggia ini cuma bilang kalau semua itu karena rasa cintanya terhadap tanah airnya Italia. Dia mengatakan kalau lukisan itu seharusnya menjadi milik Italia, bukan milik Prancis. Karena kan Leonardo asalnya dari Italia dan dibuatnya di sana juga awalnya. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, polisi menemukan nih daftar orang-orang kolektor yang rencananya akan menjadi pembeli lukisan tersebut. Dan ternyata dari daftar itu orang-orangnya nggak semua Italia, ada dari negara lain juga. Nah, jadi jelas kalau motifnya si Peruggia ini itu apalagi kalau bukan uang. Say, lu bilangnya cinta tanah air, untung. Nah, setelah polisi melakukan reka ulang kejadian, ternyata Peruggia ini mencuri lukisannya dengan cara sangat sederhana, dimana
dia sembunyi di dalam musim itu sampai larut malam, sampai semua orang udah pada pulang. Nah, habis sepi, ya dia curi deh tuh lukisannya. Yang ada di dinding tinggal diambil aja. Habis dapat, dia buru-buru keluar deh. Segampang itu ternyata adegannya. Kagak ada kayak di film-film Da Vinci Code atau apa gitu ya. Yang sampai harus ngelakuin laser-laser begitu. Atau gelantungan di atap, ya lah ribut. Nah, udah gitu, diperkirakan juga Peruggia ini kerjanya nggak sendiri. Dimana dia juga dibantu oleh pemalsu lukisan bernama Eduardo De Valentino. Pokoknya setelah pelakunya ketangkap, lukisan itu kan dikembalikan ke tempatnya tuh. Akan tetapi, jadinya banyak banget orangnya tahu-tahu pingin ngerusak ataupun pingin mencuri lukisan ini. Ya dengan berbagai alasan pokoknya. Dan gak jarang alasannya pengen cuman iseng aja gitu. Adalah pokoknya sampai ngelempar barang-barang. Bahkan ada yang ngelempar zat kimia gitu biar lukisannya error gitu, lukisan rusak. Karena itu akhirnya pihak museum nih mengamankan lukisannya menggunakan kaca anti peluru. Terus memberi jarak juga dan menyimpannya dengan sistem keamanan yang tinggi. Jadi ini baru kayak di film-film dah tuh, ada laser-lasernya mungkin sama juri-juri besi. Jadi pengunjung ini nggak bisa mencoba lagi untuk merusak ataupun mencuri karya seni tersebut. Dan juga lukisan ini katanya diasuransiin dengan preminya $7 juta. Ya tadi aja dinilai kalau dijual 800 triliun. Nah, kita lanjut ke misteri selanjutnya, dimana setelah diteliti, menurut para ahli, ternyata perempuan yang berada di dalam lukisan tersebut itu diduga sedang dalam kondisi sakit atau tidak sehat. Nah, ada nih dokter bernama Mendep Merah yang menyatakan bahwa Mona Lisa memiliki gangguan kelenjar. Hal itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya yang terlihat kulitnya pucat, rambutnya tipis, dan gak selaras juga gitu. Bisa sampai begitu ya dia matinya. Dan si dokter yang juga merupakan direktur medis pusat jantung itu mengatakan nih, bahwa di bagian mata kirinya Mona Lisa terdapat benjolan kecil. Tapi itu bukan karena Mona Lisa bintitan nih. Ya kali dia ngintipin orang mana itu bintitan. Jadi menurut si dokter, benjolan itu disebabkan karena Mona Lisa menderita hipotiroid. Dan selain itu juga ada misteri nih mengenai senyum Mona Lisa. Coba deh kalian perhatiin. Sekilas memang senyumannya Mona Lisa ini kelihatannya seneng ya. Tapi kalau diperhatiin lagi nih lebih detail, sebenarnya bisa juga senyumannya kelihatan sedih atau ya ambigu juga sih. Emang sulit banget menebak perasaan Mona Lisa di lukisan tersebut. Apa dia itu seneng, sinis gitu senyumnya kayak atau bakal lagi marah? Ya kita nggak tahu juga nih, dan maklum aja karena Mona Lisa ini kan katanya betina, jadi emang susah ditebak itu sifatnya bagaimana. Jadi itu cuma Leonardo sama Tuhan yang tahu deh itu kondisinya Mona Lisa, moodnya lagi bagaimana waktu itu. Nah, selain senyumannya, identitas Mona Lisa itu juga masih jadi perdebatan sampai sekarang, geng, saking misteriusnya. Karena identitasnya tidak pernah diketahui. Jadi dia itu siapa sih sebenarnya? Beneran ada gitu pernah hidup di dunia ini? Atau cuman karakter halu-haluan aja? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, banyak banget penelitian yang dilakukan. Dan dari penelitian-penelitian itu, muncullah nih beberapa hasil dugaan-dugaannya. Hasil yang pertama, menurut seorang bernama Silvano Versetti, lukisan ini tidak memiliki model. Jadi maksudnya, Mona Lisa merupakan bentuk karya imajinatif aja dari Leonardo yang dia ciptakan nih, kemudian ia tuangkan melalui sebuah lukisan karya seni. Intinya ya halu-haluan imajinasi. Nah, tapi kalau beneran halu-haluan imajinasi, berarti itu tinggi banget imajinasinya. Soalnya bisa sampai menjadi karya seni, bahkan menjadi mahakarya dunia. Dan kemungkinan kedua, Mona Lisa adalah penggambaran dari Leonardo da Vinci sendiri. Jadi dianggap bisa aja nih Leonardo menggambarkan sosok Mona Lisa sebagai cerminan dirinya dalam jenis kelamin yang berlawanan. Ala-ala hasrat terpendam begitu. Paginya Leonardo, malamnya jadi Leoni. Trio kue-kue kali. Soalnya menurut penelitian, struktur wajah Mona Lisa itu memang sangat mirip juga dengan struktur wajahnya Leonardo. Ibaratnya kalau sekarang kayak cowok-cowok tuh yang pada pakai aplikasi Face App yang tau-tau jadi cantik gitu, jadi viral kan sekarang. Nah, selain dua prediksi tadi, ada juga yang berpendapat nih kalau Mona Lisa adalah seseorang bernama Giuliano de Medici. Nah, Giuliano ini adalah penguasa Italia pada zaman Leonardo menjadi pelukis di sana. Jadi memang sangat memungkinkan nih gambar yang ada di situ merupakan permintaan dari si Giuliano sendiri untuk dilukis. Ya ibaratnya kayak disuruh ngelukis presiden lah. Tapi nggak sampai di situ aja, gengs. Ada juga nih penelitian yang menyatakan bahwa sosok itu adalah ibu dari Leonardo da Vinci, yang karena dianggap yang mirip juga. Bahkan ada yang menyebutkan nih kalau lukisan itu sebenarnya adalah gambaran dari pacarnya Leonardo yang seorang laki-laki juga bernama Gian Giacomo Caprotti. Nah, Caprotti ini biasa dipanggil Salai oleh Leonardo. Jadi semacam panggilan sayang-sayangan gitulah. Kayak lu nih pacarannya belum kawin tapi panggilan udah ayah bunda dikata majalah parenting. Dan ternyata kata Mona Lisa itu menyiratkan dengan kata Mon Salai, yang Mon itu berarti nyonya dan Salai itu berarti pacarnya. Oleh karena itu, banyak yang menganggap kalau lukisan ini merupakan bentuk ekspresi penyuka sesama jenis. Namun di antara beberapa kemungkinan tadi, ada satu prediksi nih yang memiliki kayak kemungkinan paling tertinggi, di mana prediksi itu adalah sosok Mona Lisa yang berada di dalam lukisan merupakan seorang wanita bernama Lisa Gelgiosondo. Jadi ceritanya Lisa ini tuh merupakan member paling muda di Blackpink dan berasal dari Thailand. Salah server. Mohon maaf. Hello everyone, I'm Lisa for Blackpink. Blackpink ini dah.
Sawadikap, medan nahai perang nahai, pengtai, sarangin. Maksudnya Elisa itu adalah seorang istri dari Francesco yang merupakan seorang pedagang sutra dan kain di Italia. Nah, saat Leonardo masih di Italia, Francesco itu kata meminta si Leonardo untuk melukis wajah istrinya yang sedang hamil. Ya kalau sekarang ibaratnya kayak foto maternity lah. Nah, jadi ini ceritanya entah kenapa cocok nih sama terlihat lukisan Mona Lisa yang kalau kita perhatikan sebenarnya lagi mengandung, cuman perutnya ketutupan tangan tuh. Nah, saya itu pada lukisan Mona Lisa yang bentuknya kayak selendang gitu kan, yang pada masa itu memang kain-kain seperti itu tuh digunakan sama ibu-ibu yang lagi hamil. Tapi tetap aja ya, meskipun sebenarnya teori ini termasuk lebih kayak masuk akal, banyak orang yang menyangkal karena yang nggak ada bukti konkretnya juga. By the way, dari pandangan itu banyak yang berpikir di mana akhirnya Leonardo itu melukis sosok si Lisa. Makanya dari namanya aja juga ternyata cocok nih, Mona Lisa, yang Mona itu artinya nyonya dan Lisa Nona Lisa. Dan seperti cerita di awal tadi, meskipun telah dibuat, ternyata lukisan itu nggak kelar-kelar sampai akhirnya Leonardo itu diundang sama Raja Francois pertama ke Prancis. Dan di Prancis nggak tahu kenapa, tiba-tiba si Leo itu menjual lukisan tersebut kepada sang raja. Mungkin lagi BU buat bayar kos-kosan, tapi gimana kita kurang paham. Yang jelas lukisan itu dia jual dengan harga 4.000 euro. Aku kaya sekarang. So, itu tadi sejarah dan cerita misteri mengenai lukisan Mona Lisa yang masih menjadi perdebatan dan belum terpecahkan sampai sekarang. Jadi, nggak diketahui nih asal pembuatannya kapan, terus kenapa belum selesai udah dijual, dan sosoknya di situ adalah wanita apa laki-laki, terus siapa sih si Mona Lisa ini, dan kenapa juga ada kode-kode di dalam lukisan tersebut yang lagi-lagi nggak ketebak juga sampai sekarang. Padahal teknologi udah pada canggih nih mengenai sebenarnya siapa sih sosok Mona Lisa ini yang menurut kalian paling masuk akal dan kalian percayai. Itu yang mana? Komen di bawah ya. Dan thank you semua buat yang udah nonton. Jangan lupa juga bantu likes-nya dan komen dan subscribe pastinya. Sampai jumpa lagi di ketemu di Mr. Sting selanjutnya. Dadah.